Akhirnya brand yang terkenal banget memproduksi gaming gear atau gaming peripheral untuk kelas menengah memproduksi sebuah headset dengan dual connectivity. Seperti kita lihat tadi, untuk unboxing experience-nya sama sekali nggak menunjukkan kalau yang lagi kita unboxing adalah brand yang murah. Oke, sebenarnya buat kita para kaum BPJS pasti udah nggak asing sama brand ini. Namanya NYK Nemesis. Brand yang udah berdiri sejak 2014 ini udah mantep banget menyasar pasar gaming kelas menengah. Ya cocok lah untuk gaming gearnya, kayak headset, mouse, keyboard. Buat kita yang pengen gaya tapi budgetnya pas-pasan alias cuman ratusan ribu aja. Tapi biasanya produk headset dari NYK Nemesis ya desainnya gitu-gitu aja. Pakai honeycomb biasanya untuk motif dari earpads-nya. Cuman setelah lihat dari NYK Nemesis Beast W50 ini, kok saya jadi berubah pikiran ya? Pertama, harus saya akuin kalau NYK Nemesis W50 ini punya build material yang benar-benar solid, meskipun untuk desainnya benar-benar mirip dengan beberapa saudaranya, yaitu pada bagian atas ada logo Nemesis, kemudian pada bagian ear cup juga masih pakai desain honeycomb, cuman untuk desain yang satu ini kerasa pas dan solid aja. Terus ukurannya juga pas di kepala dan nggak kerasa ngambang. Emang sih pada bagian earpad masih pakai sintetik tapi cukup nyaman untuk dipakai main game yang lama. Terus pada bagian headband juga empuk dan punya bantalan yang tebel. Terus beratnya itu cuma 315,8 gram. Jadi sepengalaman saya untuk bermain game dengan jangka waktu yang lama, berat 300 gram itu udah paling ideal untuk gak bebanin kepala dan gak kerasa berat aja di bagian kepala. Nah seperti biasa ada bagian adjuster yang udah pakai material metal, jadi selain solid pastinya lebih aman, dan untuk ukuran driver udah pakai 50 mm, jadi cukup untuk sebuah headset gaming. Cuman sayangnya pada bagian controllernya masih pakai tombol kayak di bagian volume up atau volume down-nya. Buat gamer kayaknya lebih mudah pakai scrolling wheel atau putaran-putaran kayak gitu, jadi lebih cepat untuk naikin atau turunin volumenya. Cuman masih oke sih buat kita bisa ngatur di bagian PC atau laptop kita, atau buat yang pakai keyboard gaming yang ada scrolling wheel di bagian pojokan atasnya, lebih cepat aja gunain itu daripada di bagian headsetnya. Selebihnya ada tombol mute dan tombol power dengan LED, dan mikrofon model mbak-mbak operator provider. Cuman kerasa kuat dan gampang ditekuk. Dan ada port Type-C untuk pengecasan dan audio jack karena headset ini punya dual connectivity. Yap, headset ini punya dual connectivity, yaitu konektivitas dengan kabel dan satunya menggunakan dongle seperti ini. Dan detail yang keren menurut saya adalah pada bagian dongle yang gede kayak gini, seukuran flash disk. Berguna buat kita yang ceroboh dan pastinya gampang dicolokin tanpa ngerasa sengatan-sengatan listrik karena PC kita nge-ground. Karena beberapa headset gaming jarang banget punya dongle sebesar ini. Ya setahu saya Logitech Lightspeed yang pakai dongle-nya itu sebesar ini, dan emang berguna banget buat kita yang ceroboh. Nah untuk adapter dari wirelessnya ini punya connectivity 2,4 GHz, minim kerasa delay. Cuman buat konektivitas tanpa delay ya saya saranin untuk pakai kabel aja. Tapi seenggaknya dengan dual connectivity pastinya jadi kita punya pilihan untuk menggunakan kabel atau dongle. Misal mau main game PC di rumah atau mau main game PC di laptop tapi di luar rumah. Nah untuk mode wirelessnya itu bisa dicas dengan Type-C 350 ampere yang butuh waktu ngecasnya dari 0 ke 100 sekitar 3 jam untuk ngisi baterainya yang punya kapasitas 1000 mAh. Terus bisa digunain sampai 12 jam, dan menurut saya itu rasional banget untuk gunain headset atau main game itu sampai 12 jam. Karena untuk casual atau pro player pastinya punya waktu latihan ya sekitar segitu, antara 8 sampai 12 jam. Oke, selanjutnya harus saya akuin kalau NYK Nemesis Beast W50 ini punya suara yang benar-benar kenceng. Tapi juga enak, cuma karena menurut saya terlalu kenceng, jadi jangan dimentokin kalau dengerin musik atau main game. Takutnya nanti kaget kalau dibokong musuh, ya kan? Suara bassnya juga nggak terlalu di boost kayak beberapa headset dengan harga terjangkau. Kemudian untuk treble-nya juga enak, crispy gitu. Dan udah punya 7.1 surround sound. Jadi berguna banget buat kita para gamer kompetitif bisa dengerin suara step musuh atau tembakan musuh dari mana. Dan karena punya audio jack 3,5 mm, selain bisa digunakan di PC, pastinya juga bisa digunakan di handphone, PlayStation, atau gaming gear kalian yang intinya punya audio jack 3,5 mm. Jadi karena game kompetitif di smartphone itu juga lagi in, kayak Free Fire, PUBG, kemudian Call of Duty, memilih headset dengan multi-device itu pastinya menjadi opsi menarik buat kita yang main game di PC dan juga main game di smartphone kita. Woi, musuh kanan woi, kiri.
kiri. Nah, untuk kualitas suara yang dihasilkan dari NYK Nemesis W50 adalah seperti ini. Jadi cukup jelas kalau didengarkan oleh teman waktu kita main game. Jadi kesimpulannya NYK Nemesis Beast W50 ini emang sesuai dengan namanya, yaitu Beast, yang berarti ganas banget untuk kualitas suaranya. Emang bener-bener kenceng, jadi nggak disarankan untuk mentokin untuk bagian volume up-nya. Cuman untuk desainnya ya masih mirip dengan beberapa seri pendahulunya atau beberapa saudaranya di merek yang sama, yaitu ciri khas NYK Nemesis banget. Pakai honeycomb, kemudian logonya nyala, udah gitu aja. Cuman untuk build materialnya emang bener-bener kerasa solid dan kuat banget. Di bagian sininya juga metal, kemudian di bagian ear cup-nya atau earpads-nya juga kerasa pas di telinga. Cuman build material di bagian earpads-nya masih pakai sintetik, sebenarnya selera aja buat kita yang cocok atau hobi pakai yang materialnya itu fabric, rasanya lebih enak aja untuk pemakaian jangka waktu yang lama. Tapi untuk sintetik keuntungannya itu pastinya kuat dan nggak kerasa basah ya. Kalau buat kita yang punya headset dengan material fabric, terus headsetnya buat gantian, kebetulan teman kita berkeringat, pastinya nempel-nempel gitu, rasanya juga basah jadi kurang nyaman. Untuk pemakaian sintetik pastinya cepat kering dan nggak nempel-nempel untuk bagian keringat. Tapi selebihnya kekurangannya di bagian tombol volume up atau volume down yang masih pakai tombol. Cuman selera sih ya, ada yang prefer pakai scrolling wheel lebih cepat, cuman dengan risiko kegeser tiba-tiba kalau pakai kursi gaming. Kalau pakai tombol nggak perlu takut untuk kegeser atau kepencet. Dan segitu aja untuk review dari NYK Nemesis Beast W50 ini. Buat kalian tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Untuk harganya udah pasti di bawah 1 juta. Sampai sekarang juga belum keluar harganya. Dan jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan kalian bisa koreksi untuk reviewnya di bagian kolom komentar. Support terus DK Edit dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.